Iya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo sendiri dengan NIM 1910-1106. Untuk melengkapi tugas postes, di sini saya akan mempresentasikan modul 4 yaitu konstruksi dasar pengulangan. Dan cita-cita saya adalah TNI AU. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang terlebih dahulu. Ya, di sini terdapat perulangan atau repetition. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Dalam konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kondisi pengulangan, yaitu berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, pengulangan dapat terus dilakukan. Untuk yang kedua, badan pengulangan. Deretan instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu pencacah atau counter. Suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah atau increment, atau juga berkurang atau decrement pada setiap pengulangan, dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, pencacah tidak diperlukan atau opsional, karena pembatas pengulang tidak dilakukan oleh pencacah, melainkan oleh variabel dari suatu instruksi. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu for do, while do, repeat until, atau perulangan bersarang. Yang pertama itu for do. Digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelum atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Contoh pengulangan for yaitu di sini for in n sama dengan 0, n lebih kecil 9, n plus plus. Lalu code for berjalan NL. Lalu di sini terdapat output for berjalan ketika N0 sampai for berjalan ketika N8. Lalu kita lanjut while do. Jika pada struktur while do kondisi stopnya dicek di awal pengulangan atau sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Di sini juga terdapat contoh program dual. In n sama dengan 0, do, lalu buka kurung perawal, lalu code do while berjalan, lalu n plus plus, lalu tutup kurung perawal, baru kita di sini while dalam kurung n lebih kecil 9. Di sini outputnya akan keluar yaitu duel berjalan ketika n0, lalu sampai duel berjalan ketika n9. Lalu repeat until. Repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do kondisi stop dicek di awal pengulangan atau sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setiap badan pengulangan dijalankan sekali. Lalu selanjutnya yaitu perulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true,
maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya atau kondisi kedua akan diperiksa, dan jika terpenuhi atau bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Ya, materinya sudah selesai. Jadi di sini sudah saya sudah membuat programnya, yaitu program pengulangan, dual, dan for to. Dalam program pengulangan ini kita akan di sini saya membuat program angka. Dalam program angka ini yaitu program kelipatan 5 dan program perpangkatan. Jadi kita langsung saja memulainya. Jadi kita run. Ya, di sini kita akan mencoba program yang pertama dalam program kelipatan kelima. Kita masukkan angka 1, dan di sini kelipatannya akan keluar dari 5 sampai ke 245. Jadi selanjutnya kita juga bisa langsung memilih untuk mencoba program perpangkatan. Jadi kita pilih nomor 2 untuk program perpangkatan. Lalu kita mencoba masukkan bilangannya, bilangan secara acak. Di sini saya memasukkan angka 6. Masukkan bilangan pangkat. Jadi sini saya masukkan pangkatnya bisa secara acak, tapi di sini saya memasukkan pangkat 2. Dan di sini keluar dari bilangan 6 berpangkat 2 hasilnya yaitu 36. Jadi untuk kedua program ini berhasil. Lalu selanjutnya kita akan di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Saya akan menjelaskan flowchart-nya. Di sini kita start. Jika kita sudah start, di sini kita akan memilih program. Lalu jika kita memilih pilihan pertama, akan keluar program for dalam kurung integer i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 100 titik koma i plus plus. Buka kurung awal, kelipatan i sama dengan i kali 2. Lalu cout kelipatan i. Lalu tutup kurung awal. Di sini bisa kita lihat. Lalu setelah programnya berjalan akan menampilkan output. Lalu selanjutnya jika kita tidak memilih pilihan 1, lalu kita memilih pilihan 2, lalu yang pertama akan keluar, yaitu kita akan diberi perintah memasukkan angka yang bukan pangkat dan memasukkan angka yang menjadi pangkat. Lalu programnya akan berjalan, yaitu while dalam kurung si lebih kecil sama dengan y. Buka kurung kerawal, jumlah sama dengan jumlah kali x. Titik koma. Lalu C++ titik koma tutup kurung kerawal. Setelah programnya dijalankan akan menampilkan output. Lalu jika kita memilih pilihan ketiga dan tidak memilih kedua-keduanya, akan yang terjadi yaitu keluar atau finish. Ya, sekian dari presentasi saya yaitu tentang modul 4 yaitu konstruksi dasar pengulangan. Jadi kos saya adalah janganlah berbangga hati jika tidak pernah gagal. Jadi berbanggalah jika kita gagal, kita bangkit lagi. Sekian dari saya, terima kasih.